walillahil hamd. Ale Langsung lah ceramah leh. pada Pembawa khutbah. acara. Pada khutbah. Tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri 2020 ini kita membacakan kultum sinada yang berjudul Indahnya Hidup Saling Menghormati dan Menyayangi. Saya membacakan kultum dari Ustadz Abdullah Faruk. Yang saya muliakan dan saya taati para ulama, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, para ustadz dan ustazah, para bapak, ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Mengawali pertemuan kita melalui mimbar ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan, kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebab beliau dapat mengetahui yang hak dan batil. Sebab beliau kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang keterkaitan hubungan antara orang mukmin dengan yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diucapkan dalam sabda beliau. Aku jamaah banyak gaya. Aduh komen aja maaf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang mukmin saling menyayangi, cinta mencintai, dan saling berhubungan di antara mereka bagaikan satu tubuh. Bila satu anggota sakit, maka sakit seluruh anggota yang lain. Dalam sabda Nabi juga tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini penyayang?" Beliau bersabda, "Bukanlah orang penyayang itu orang yang menyayangi dirinya sendiri secara khusus, tapi orang yang penyayang itu ialah yang menyayangi diri sendiri dan lainnya." Menyayangi diri sendiri berarti menyayangi dan menjauhkan dari azab api neraka, bertobat dari kesalahan dan melakukan ketaatan secara ikhlas dalam menjalankannya. Sedangkan menyayangi orang lain dapat diartikan dengan tidak mengganggu dan tidak pula menyakiti. Sabda Rasul, orang Islam itu ialah orang yang dapat membuat manusia merasa aman dan selamat dari ulah tangan dan lisannya. Sementara menyayangi binatang dapat dilakukan dengan jalan tidak membebaninya dengan muatan yang luar batas kemampuannya. Ada sebuah riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati suatu jalan. Ia merasa sangat kehausan. Ia menemukan sebuah sumur, lalu ia turun ke dalamnya dan minum airnya. Kemudian ia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidah karena kehausan. Seorang laki-laki itu berkata, "Sungguh anjing ini sangat kehausan, sebagaimana yang telah aku rasakan." Maka ia memenuhi sepatu slop dengan air dan ia gigit mulut slopnya itu dengan bibirnya untuk bawa ke atas. Lalu ia memberikan minuman kepada anjing yang kehausan itu.
hingga merasa segar. Dia bersyukur kepada Allah atas perbuatan itu. Allah menerima amalan perbuatannya itu dan mengampuninya. Para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai binatang-binatang. Apakah kami bisa mendapatkan pahala sebab perlakuan kami terhadapnya?" Nabi bersabda, "Pada setiap yang memiliki kehidupan yang masih segar ada peluang untuk mendapatkan pahala sebab dengannya." Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sekalian yang saya hormati, sabda Nabi yang lain yang artinya para penyayang akan disayang oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Diriwayatkan dari Hasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Para wali budala dari umatku masuk surga bukan lantaran banyaknya salat dan tidak pula puasa, tetapi mereka masuk surga karena keselamatan dada mereka, kemurahan hati dan kasih sayang mereka terhadap semua kaum muslimin." Beliau juga bersabda, "Barang siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang maka tidak akan disayang, dan siapa yang tidak mau mengampuni maka dia tidak akan diampuni." Malik bin Anas berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 4 hal yang membuat yang menjadi hak orang-orang Islam atas kamu, yaitu hendaklah kamu membantu mereka yang berbuat baik, memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka, menjenguk orang yang sakit di antara mereka, dan mencintai orang yang bertobat." Diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Umar melihat seorang zimah atau orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam yang sudah tua meminta-minta di suatu pintu ke pintu yang lain. Lalu Umar berkata kepadanya, "Betapa aku telah berlaku tidak adil kepada Anda. Kami telah memungut pajak dari Anda ketika Anda masih muda. Kemudian hari ini kami menyanyiakan Anda sebagai tua renta." Lalu Umar memerintahkan untuk mengirim bahan makanan pokok ke rumahnya dan diambilkan dari Baitul Mal kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri kultum dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tumbuhkan rasa kasih sayang dan kemurahan hati terhadap sesama, agar kita disayang para malaikat dan disayang juga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaleh.